Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat, teman, sahabat Metropolitan? Ya, pastinya baik-baik aja buat teman-teman yang di sana. Nah, untuk kali ini ya langsung aja nih. Kemarin tuh kita udah undang dari Satpol PP Kota Bogor, ada Fadlian, konten kreator Satpol PP. Pokoknya buat teman-teman yang belum nonton langsung ada di sebelah. Pokoknya di video di sebelah. Terus buat teman-teman yang belum subscribe atau like atau yang belum ini ya yang belum dilihat-lihat nih konten dari Metropolitan TV, langsung kepoin aja. Kepoin aja ya langsung. Nah, ya. langsung kepoin aja Di YouTube Metropolitan TV. Nah, betul. Oke, kali ini kita kedatangan tamu atau kedatangan sosok ya, pokoknya buat teman-teman dari skena musik-musik indie dan underground, kalian di Bogor tuh, di Bogor dan sekitarnya tuh mungkin udah pada tahu nih dengan sosok ini. Iya, benar. Pokoknya ini tuh yang selalu bikin acara ya Nah, di Bogor. betul. Khususnya untuk di skena underground gitu. Ya, teman-teman. underground pokoknya indie apa aja dia nampung deh. Pokoknya ditampung. Pokoknya ini keren banget. Langsung aja, Robby Embel. Saya seneng kayak gini, semangat. Gocap. Bi, apa Sehat. kabar? Alhamdulillah Bang, sehat. apa kabar, Bang? Mantap banget, akhirnya bisa Bisa ngundang. mampir studio baru ya? AC-nya baru dibersihin, adem Bi. Mantap. Kemarin mau redup. Gimana Bi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik ini. Ya, untuk kesibukannya sekarang tuh apa, Bang? Kalau kesibukan sekarang ya musik masih, Musik. terus gigs masih tetap jalan sebulan sekali, sebulan 2 kali dah. Paling minimal 3 kali lah, seminggu sekali berarti. Oh, seminggu sekali. Seminggu sekali. Nah, karena sekarang udah banyak band tour ya. Nah sekarang apalagi kan pandemi udah mulai redup lah. Jadi banyak yang Udah mau bisa mampir ya. ke Bogor lagi. Bener-bener. Udah, pokoknya kemarin mah pandemi lah. Serba susah. Udah tuh. Anjing pokoknya kesel gua pokoknya masalah ada pandemi ini. Oke Bi, MB itu apaan sih? Itu awal mulanya gimana nih lu Awal bikin mula MBE apa kan nggak mungkin langsung tiba-tiba ada muncul kan? Awal mula MBM kan nama si My Beloved Enemy ya, Iya. band saya pribadi. Nah, nama band sendiri. Band sendiri dari CMBX itu udah jalan 2017 pas anniversary si MBE yang keberapa ya? 7 tahun nggak salah. Nah dari situ kan emang si My Beloved Enemy itu butuh promo ya, masih butuh promo. Jadi buat naikin si MBE-nya gimana? Jadi bikin singkatan MBE. Terus MBE itu sebenarnya buat wadah-wadah buat teman-teman tour dari luar kota gitu. Kemarin ada band dari Malang, dari Kalimantan tuh buat mampir ke Bogor. Intinya pertama gitu. Jauh-jauh ini. Jadi untuk mewadahi gitu ya. Iya, Dari pokoknya ngasih teman-teman yang dari luar kota. pokoknya buat temen gua nggak dari luar kota, pokoknya yang di dalam kota, hampir seluruh Indonesia ya. hampir. Pokoknya yang dari pernah sampai dari Aceh kan? Aceh ada. Oh, dari Aceh. Dari Aceh sempat pengen mampir juga dari Aceh karena kan lihat dari pergerakan Bogor pas pandemi kan, jadi orang-orang nggak ada event gigs lagi sulit, tapi Bogor mah jalan terus gitu. Kegocek ya. Gak tahuin padahal mah ada acara. Iya. Ada acara di Bogor, Kegocek. di Bogor mah digas terus. Digas terus. Gas terus. Oh, berarti berawalnya lu dari mau awalnya tuh mau ini ya, mau promoin CMB itu. CMB awalnya. itu, band itulah intinya. Terus setahu gua nih, kan sebelum bikin MB Gigs emang udah sering bikin acara kan ini ya? Udah dulu, No. emang terjun di IO lah jatuhnya. Maksudnya. Event-event lokal kayak Bogor Clothing Fest, terus ya event-event gigs kecil waktu itu sih. Ya tapi yang ngebuat apa konsisten ya Bang ya? Apa konsisten membuat acara di Bogor tuh apa sih yang memicu gitu? Oh konsisten, Iya. ya karena satu hobi ya. Ah. Terus intinya sih saya sering enak silaturahmi gitu sama teman-teman dari luar kota walaupun lokalnya gitu.
Jadi intinya si MBX itu buat ajang silaturahmi, memperpanjang umur. Soalnya silaturahmi mah harus. harus. Apalagi kan Silaturahmi. ya saling ngeling lah intinya sih gitu. Jadi buat teman-teman dari luar kota bisa mampir ke Bogor dan suatu saat band-band Bogor juga bisa mampir di sana. Jadi buat memperbanyak silaturahmi itu gitu. Jadi nggak cuma si My Beloved Enemy doang, ntar mampir ke misalkan Kalimantan, ke Solo. Terus ntar si MB bisa ngajak juga. Jadi misalkan ada rekomendasi dari teman-teman dari luar kota tuh, Lur, band Bogor siapa aja yang mau diajak buat main di sini nih. Nah, jadi kita rekomendasi band-band Bogor yang aktif gitu kan. Gitu ya. Jadi biar saling naikin juga buat nama Bogor juga sih aja gitu. Bener. Wah, kan judulnya mewadahi 1000 band. Ini beneran 1000 apa gimana nih Bini? Kalau dibilang 1000 hampir 1000. Nah, 1000 lah untuk yang main tuh hampir 1000-an. iya. Tapi kan yang daftar tuh hampir banyak dari luar kota itu kan waktu pandemi lagi kosong jadwal mungkin ya. Mungkin tiap kota juga susah bikin perizinan. Untuk bikin skala kerumunan susah banget waktu pandemi gitu. Tapi untuk di Bogor ya alhamdulillah lancar itu. Sampai Lancar. ngomongin se-Indonesia loh. Kok ini orang bisa bikin acara lagi orang mah lagi misalnya lagi pilek-pileknya, lagi pusing-pusingnya, lagi isolasi, lagi sibuk-sibuk apa kok si Robi bisa ini. Tiap minggu Tiap minggu. Nah, nih, Tiap Bi. minggu Kok ya, bisa ada. Bi sampai tiap minggu gitu, Bi? Iya. Tiap minggu ya banyak karena satu band-band yang belum main banyak juga kan. Terus kan dari media partner juga banyak yang posting. Jadi kebantu juga sama media partner gitu kan dari misalkan tiap kota tuh Sembegis tuh ya ada masuk dari misalkan dari media partner Surabaya, media partner Bandung, dari media partner Bali gitu. Hampir teman-teman lah bantu nge-up gitu. Makanya jadi rame lah di media sosial. Jadi untuk misalkan band-band juga yang masuk tuh hampir ya ribuan. Jadi kadang sekali update di media sosial MBX ya ada kadang masuk langsung ber 50. Yang nge-WA tuh kan banyak. Jadi diselisih lihat band, oh lihat tuh band ada dari Lampung. Nah, yang itu jauh dari Aceh. Terus dari mana lagi gitu ya. Banyak dari Bandung, dari Jakarta tuh, Depok lah. Jabodetabek mah udah banyak gitu kan. Malah pengen main gitu kan. Jadi ngantri lah pengen main gitu. Nah, dari situ kan palingan yang masuk tuh kadang 20 band. 20 band aja udah padat gitu kan. Jadi bikin gimana caranya biar main lagi gitu, teman-teman yang belum main jadi bisa main di MBG gitu. Keren loh, orang bikin acara tuh setahun tuh bisa 2 kali. Ini mah seminggu sekali. Bisa ini. Nah, terus Bi kan banyak sponsor yang masuk. Nah, Alhamdulillah. banyak sponsor masuk kan. Gue perhatiin, nah itu awal-awalnya tuh gimana tuh? Awal-awalnya ya gitu, karena kan karena konsisten lu bikin acara intinya tuh. sih satu konsisten Ya? terus gebrakan media sosial alhamdulillah rame gitu kan. Iya. Jadi orang-orang dan sponsor pun mungkin pada ngelihat gitu ke media sosialnya MBG gitu sampai berapa. Ya kata saya pribadi kan wajib keren banget ya, gak nyangka bakal rame ini gitu kan. Sekelas gigs tapi mungkin ya momennya orang-orang kangen manggung, kangen gimana gitu. Orang lain pada online lah, virtual gitu kan, nggak enak gitu kan. Kalau di Bogor mah dari awal pandemi sampai sekarang mau endemi itu masih jalan. Ayo, Pokoknya gas terus. di Konoha pokoknya beda. Beda. Negara aman. Nah, Bi, kesulitannya apa, Bi? Misalnya lu lagi bikin acara tuh. Kesulitannya mungkin ya satu teknis untuk anak-anak bandnya pasti ngaret. Walaupun untuk, udah harus untuk on teknis, time. untuk teknis ini ya, untuk misalnya itu untuk teknis pas lagi acara. Pas acaranya mungkin ya satu si sound kadang telat waktu datangnya, waktu buat teman-teman mau cek sound kadang telat ya, itu udah resiko ya. Udah resiko emang. Ya seiring berjalannya waktu kesini-sini ya udah lumayan enak. Walaupun ada kendala-kendala yang tak terduga lah gitu. Kayak perizinan juga kan dulu. Perizinan juga. Perizinan agak susah, terus tuh ya harus rajin bolak-balik ke balai kota, ke polsek. Tapi dari situ kan saya juga jadi bisa kenal semua gitu. Suatu saat bikin event juga, udah cincai lah gitu. Koneksi. Ini ke sini. Dari situ kan, lah bikin acara mau si Robi aja, aduh. Maksudnya emang ada beban juga buat anak-anak gitu, maksudnya anak-anak juga biar kena juga, ternyata perizinan tuh gampang sebenarnya gitu. Tapi yang penting kitanya pengen di sana kan silaturahmi intinya sih.
Sebetulnya Nggak izin- galak, nggak Ah, galak. sebetulnya izin itu nggak seserem yang kalian pikirkan. Kalau Iya. kalau lu mau ngerjain gitu. Karena belum dicoba. Nah, karena belum dicoba. Kalau kata bim-bim slang itu semua itu bisa karena ngobrol. Iya enggak? Anjir. Karena ada Ngobrol. Ya, karena ngobrol. Gitu. Ngobrol Bisa. dan money. Waktu, balik lagi ke waktu. Balik ke waktu. Balik lagi ke waktu. Nah, Bi, kalau MBX itu buat teman-teman yang pengen main di acara MBX itu caranya gimana sih? Main mah cuma gampang, tinggal follow. Nah terus yang karya sih harus karya sendiri minimal ya. Ya. Minimal 2 atau 3 lagu tuh harus bawain lagu sendiri. Tadinya masih ada buat ajang MBPS-nya tuh, jadi Bing Bang-nya gitu. Big Bang-nya. Bing Bang-nya tuh mungkin band-band yang udah main di MBX tuh ya bisa main di MBPS-nya. Jadi kayak sekelas festival besar gitu ya. Allah pengennya gitu. Amin, gue doain. Karena kan sekarang udah mulai longgar nih. Nah, pengennya tuh pengen bikin Bing Bang tuh di lapangan lah minimal. Kalau enggak kita pakai panggung Gor Pajajaran tuh. Oh, keren. Pengennya bikin Bing Bangnya gitu si MBPS tuh. Tapi kemarin udah jalan juga MBPS walaupun di kafe. Tapi mungkin bintang tamunya agak lumayan lah gitu. Ya udah sekelas internasional lah kayak Revenge the Pet tuh udah bisa mampir ke MBX. Dia kan baru kemarin juga dapat penghargaan AMI Award ya kalau salah. Iya, dapat. Kita langsung tarik ke Bogor pas pandemi. Minum dulu. Siap. Minum. Apa minum. Minum dulu. Sayang, aus sebetulnya ini. Nggak ada yang minum duluan ya, saya duluanin ah. Saya makan aja. Makan dulu. Cobain Bi. Siap. Kiring, Bang. Potong gaji ya. Potong gaji. Kalau buat band-band yang ingin didatangkan gitu di MB Geek sendiri dari lu pribadi tuh apa sih? Oh, gue pengen banget band ini nih, tapi belum bisa terrealisasi gitu. Ada beberapa band mungkin, tapi udah sih masuk list sih band-band yang belum main tuh. Karena kan band-band yang kemarin udah berangkat ke Jerman gitu kayak ajang Weekend Metal Battle kan. Jadi teman-teman dan Forlab juga pengen mampir ke Bogor. Dia kan belum ke Bogor nih. Jadi mungkin kayaknya baru ada obrolan kemarin bulan depan kalau nggak bulan Agustus. Jadi sekalian mungkin launchingnya si MBE, Ya, launching albumnya kan. Sekali kemarin Keren. karena 2 tahun itu MBE nggak main tuh, fokus dulu di materi. Dan saya inisiatif buat mempromokan si MBE-nya gimana, walaupun bandnya nggak aktif. Dengan itu MBE Gigs mempromokannya. keren banget. Lu pernah nonton acaranya dia? Karena gue paling depan. Depan aja. Parkir lu paling depan lah. Paling depan. Gua ada pengalaman di gigsnya dia. Apa tuh? Gua nonton nih. Bukan nonton manggung nggak? Gua lagi nonton, wah seru dan maksudnya udah wah bak. Orang pada diangkat-angkatin Iya, kan. iya. Gue diangkat-angkatin. Gue pengen banget nih diangkat-angkatin nih. Kayak kecoa ya gitu. Gue paling seneng deh kalau udah diangkat-angkat. Gue diangkat dan gue lupa bandnya band apa gitu. Pokoknya badannya gede mah. Oh malu gede udah tinggi. Gue diangkatnya begini. Terus udah dilempar ya. Gue bang angkat gue bang. Diangkatnya begini. Gue ngomong bang ini gue langsung ngomong bang mau ngapain bang? Ini mau diangkat gue bilang. Nggak gitu juga anjing gue bilang. Diangkatnya Kayak mau becek. kayak mau mayat gue inget tuh itu tuh apa pas dia main tuh bos saya main tuh si Kraken main gue inget banget itu lagi chaosnya gue diangkat bang angkat gue bang gue udah gitu pas diangkat anjir diangkatnya begini kacau emang banyak seru banget sih di MBX itu Di MBX itu. pokoknya Ada orang momen lah lumayan momen-momen Oh, momen. momen-momen tak Lu terlupakan. ada momen yang nggak enak nggak Bi selama Banyak. proses di MBX tuh? Momen gak enak ya gitu beres acara kadang ada kehilangan HP, dompet. Untung nggak pacar, istri gitu. Wah, Bahaya itu, bahaya. Itu ya yang momen-momen gak enak tuh gitu. Kan mereka nggak mikir ya bikin event tuh nggak semudah itu gitu kan prosesnya. Tapi dimanfaatin momen-momen buat mencuri lah. Harusnya tuh nggak ada, tapi emang ada oknum-oknum mungkin ya udah berapa kali gitu di acara MBX itu ada yang kehilangan handphone kan, tapi
CMB udah bikin itulah peringatan gitu. Peringatan. Di luar tanggung jawab Tolong panitia lah gitu. tolong atau dijaga penjaga barangnya masing-masing gitu. Tapi tetap aja susah. Orang lagi pogo, mungkin kangen mosing ya HP walaupun diketat di sini gitu, tetap hilang. Emang udah Apes lah pokoknya. Apes itu. Pokoknya dari rumah tuh nggak mandi wajib aja nonton terus hilang. Iya nggak mandi wajib gitu. Pokoknya apes. Jadi tuh sebenarnya perhatian yang utama tuh itu ya. Maksudnya untuk oknum-oknum ya. Oknum-oknum Nah, tuh. harus ya maksudnya kita Lu have bos. fun kesana ya. Nah, Ini malah nyolong lu, ngapain lu kesana nyolong kan? malu-maluin Bogor jadinya kan. Iya, Tapi kita kan- gue sering lihat si Robi ya, misalnya kalau lagi di event pusing gue, kenapa tuh Bi? Oh, itu. gue sering ngeliatin lu Bi, bener Bi. Pusing, Anjir, pusing si Robi- apa ya? Pusing si Robi kelihatan mukanya banyak utang apa gimana itu pusing banget. Pusing itu satu ngaret mungkin. Ah itu ya mikirin Ngaret, dan mikirin band masih banyak. Heeh. Takutnya kan jauh-jauh dari luar kota nggak main. Nah, gara-gara Takutnya ngejaga itu doang. 1, 2, 3 band yang telat itu. Yang telat itu. Tapi kan saya maksudnya gue sendiri gitu kan ngerasain jadi anak band lah gitu. Heeh. Dikurangin lagu tuh gak enak sebenarnya, nggak puas. Iya. Dua lagu. Padahal bukan kita yang ngaret. Tapi karena 2 atau 3 orang oknum band yang sengaja untuk memperlambat Sebelumnya. acara gitu. Jadi ke depan, jadi kasihan band akhir gitu. Iya. Kadang penontonnya udah hilang. Kadang gitu kasihannya. Ya kadang mau main udah di cut duluan. Iya, takutnya kan band yang jadi otomatis mundur ke belakang. Jadi ntar mah emang udah bikin rulesnya si MBX tuh band yang telat ke belakang makin belakang. Jadi itu mah udah resiko. Manggung nggak manggung ya udah, Nah, misalkan waktu udah beres udah. cara nyiasat ini gimana, Bi? Ya udah bikin dari awal perjanjian, misalkan ngaret ya udah dari setiap IO mungkin udah negasin buat band-band jangan ngaret gini-gini. Karena efeknya ke belakang gitu. Buat band-band yang di belakang tuh mungkin satu kepotong durasi, satu makin malam. Taruhlah di ronde jam 11. Kayak kemarin kan tuh beresnya jam 1. Gak ada yang tahu kan. Nah, karena ngaret satu sih. Kurang disiplin waktu lah intinya. Kalau buat teman-teman Kalau saya ada toleransi karena saya kan maksudnya untuk DMB ya gue juga anak band gitu kan, maksudnya ya udah gue kasih lagu 1 lagu. Tapi mungkin di event festival apa di event besar tuh wallahu udah gak ada. Jadi lo mau telat 5 menit itu udah di-cut. pokoknya Udah gak bisa main udah. buat teman-teman band dan Jadi hargain waktu. pekerja seni lainnya tolong berprofesional lah Ya. dalam lu Itulah. misalnya lagi dalam keadaan event atau keadaan acara lu manggung ya lu harus profesional gitu. Saling ngerti aja gitu. Iya. Walaupun acara temen ya. Betul lah walaupun acara Kadang teman. gitu, kadang bener, walaupun bener. acara temen aja ngaret itu mah buat orang jika kamu lain-lain masalah gitu ya. Tangan-tangan. Bener-bener. Jadi- Nah, untuk segmen selanjutnya nih, gua kasih kesempatan nih buat teman-teman yang di penonton di Mata Studio. Ada yang mau nanya nggak nih? Nanya-nanya. Ayo, yang mau nanya langsung. Gua dititipin pertanyaan nih. Ayo, ada yang tambahin pertanyaan nggak? Nih, gua nanya nih. Ngomong. Point frame nggak? Point frame nggak? Point frame nggak sini? Jangan dia belum mandi. Kalau apa belekan? Nggak apa-apa belekan juga ya sini. Nggak apa-apa. Mana komplek. Nih, lihat nih, belum mandi. Duduk. Aduh. Nah, Nah, perkenalkan diri dulu. Gue MC-nya sekarang. ya sebenarnya gue di situ sih dari tadi. Nah, gue mau nanya nih, kan lu nih biasa bikin acara nih ekstrim banget. Seminggu, minggu besoknya ada lagi, minggu besoknya ada lagi. Sementara kayak ini sensitif nih ya. Ini mohon maaf nih, hampuralur. Siap. Buat ke pergerakan komunitas yang lain kan udah bukan rahasia umum tuh. Pasti banyak ada yang sikut-sikutan di belakang. Banyak sikut-sikutan lo. Ya kan, banyak sikut-sikutan di belakang. Itu lu ngehandle-nya tuh gimana sih? Apa Ngehandle silaturahmi anak-anak. gitu? Kan awal-awalnya emang kan banyak omongan itu, banyak band luar kota doang yang main gini. Sedangkan kan di grup ada gitu. Saya Iya. udah share untuk yang mau main sok welcome kalau MBX tuh bisa apa namanya? Bisa terbuka buat siapa aja gitu. Padahal udah noyan-noyan satu-satu. Nah, dari seiring berjalannya waktu tuh ya udah saya japrin satu-satu buat teman-teman komunitas. Misalkan bukan kubu lah taruh kubu ini. Ya udah saya tarikin satu-satu. Jadi biar main di MBX.
Kalau nggak ketua-ketuanya dulu aja yang main gitu. Ya Oh. alhamdulillah sekarang udah ngeklop lah gitu, jadi biar nggak jadi ada omongan di belakang lah. Jadi biar disatuin, makanya tarik satu-satu tiap komunitas itu orang-orang yang pegang ininya nih, keketuknya lah gitu. Jadi Berkeduk si pergerakan itu. pergerakan itu makanya ya ambil udah ketarikin satu-satu walaupun masih ada yang belum ketarik gitu. Tapi yang seiring berjalannya waktu terus dari kemarin udah ada obrolan rapat di Taken apa di mana gitu udah ngobrol. Ya ternyata dari omongan orang tuh beda-beda nyampainya gitu. Ya udah rapatin aja dah biar daripada jadi omongan di belakang gitu mendingan langsung anjing ngomong aja deh. Anjing gitu kan, cenah naon lah yang penting mah sok clear gitu. Dan intinya masih tetap mereka juga bikin event, bikin gigs itu ya nombok ya wajar awal ini. Nah, saling itu aja misalkan saya ada sponsor buat mereka ya udah saya kasih. Nah, dari situ biar ngebentuk jadi biar gak ada omongan-omongan. Jadi kalau saya masih lebih pengen barengan gitu. Jangan ada omongan mungkin kagok kadang lewat misal ngobrol gini kan langsung face to face tuh kadang kagok ya. Ada unek-unek ngomongin paling belakang. Terus omongan ke orang lagi nyampe lagi beda gitu kan. Jadi penyeri hatian kadang beda-beda omongan gitu. Mending langsung face to face, gelut langsung. Iya, Tapi kan beres biasanya udah itu kalau misalnya omongan orang tuh yang kurang ditambah-tambahin, yang lebih dikurang-kurangin. Nah, gitu. Oh berarti kuncinya tuh dirapetin semua karena emang yang paling penting di skena tuh semuanya satu kota. Nah, satu kota Nyatu. nyatu. Nah, dari situ udah ada obrolan untuk pergerakan si Bogor nih mau bikin apa lagi nih bareng-bareng nih orang-orang penggerak di GIS mau orang-orang penggerak di mana gitu. Kemarin tuh udah ngobrol, udah enak lah. Yang penting mah kudu dikelopin ketua-ketuanya gitu. Kepala-kepalanya dah yang penggerak-penggerak dulu. Ada yang senior lah gitu. Nah, Makanya ya, dikumpulin. istilah itu ada tuh. Istilah ya mungkin mereka ngerasa senior, mungkin ya pergerakan dia dulu kan. Tapi kan pergerakan dia dulu sama sekarang mungkin beda. Nah, dari situ biar gimana caranya biar ada obrolan ya harus terbuka. Jadi misalkan mereka butuh apa, misalkan si MBX ini ada sponsor apa, anak-anak pengen itu ya udah saling bagi aja. Jadi yang penting skena si Bogor tuh jalan gitu. Kalau bisa mah jadi legend lah si Bogor tuh. Makanya band-band Bogor tuh itu buat bagus sebenarnya band-band Bogor tuh bagus. Omong-omongan dari luar kota tuh band Bogor tuh pada keren. Tapi kenapa gitu? Emang dari dulu kan skat ada reggae. Iya, benar. Nah, kalau si MBX tuh jadi semua digabungin walaupun popang masuk jadi biar nyatu. Jadi orang tuh biar tahu udah gak musim lah klop-klopannya. Maju bareng-bareng lah gitu mau hardcore itu. Udah aman ya. Banyak cucian udah. Banyak cucian itu. Nah, Bi, kan banyak sponsor gede, Bi. Gua tumpah ini gua angkat topi, gua salut banget deh. Ada produk, istilahnya produk berskala nasional lah, sampai ada mungkin dari fashion dan dari mungkin rokok ya, ada dari rokok. Nah itu mereka tuh caranya bukan caranya apa sih, awalnya gimana Bi? Awalnya kok bisa gitu, penasaran nih orang-orang di luar sana pasti anjir si Robi disponsorin sama ini sama brand gede, bisa sih. Nah, itu pertanyaan itu apa bos saya tuh Irman Kraken, dia pengen nanya. Kalau itu sih intinya sih rutin terus kan dari awal emang konsistennya MB itu. Jadi gimana caranya tetap jalan walaupun ya sekarang kan udah mulai endemi, event udah banyak tapi tetap si MB jalani. Terus walaupun gigs kecil tapi ya bintang tamu mungkin ya lumayan lah gitu kan, nggak itu amat. Dari itu kan yang penting mah kalau perusahaan tuh lihat progresi MB tuh bagus gitu. Oh gitu. Jadi tiap minggu, tiap bulan minimal ada. Nah, orang-orang perusahaan tuh mungkin nyari buat promo juga, bakar uang di situ. Oh, bukan lu yang mengajukan. Bukan. Tapi mereka tuh diam-diam tuh Awal-awal- mantau doang. Awal-awal ya, Awal mengajukan. ya, sana rumah sini gede. nyari lah. Masuk perusahaan ini ngirim proposal gini ini. Ya kan udah pengalaman dari IO dulu ya. Jadi udah tahu ilmunya dikit-dikit lah gitu. Sekarang lah. Ya alhamdulillah karena proses mungkin di media sosial ramai geprakan. Sampai nge-DM ke saya pribadi, terus nge-DM ke MBX-nya tuh ya centang-centang biru beberapa lah ada gitu. Ya, centang biru. Dari situ kan set manjang-manjang tukeran WA, manjang-manjang terus ada yang kontrak berapa event, terus ada yang kontrak 1 kali doang dan misalkan nextnya lagi ada lagi gitu. Dari situ kan apalagi perusahaan rokok kan butuh banget promo ya dari apalagi untuk musik ya. Banyak banget gitu makanya kemarin perusahaan rokok tuh berapa gitu yang masuk.
Mantap. Gak disebutin brand. Ya, maksudnya pasti, aduh, kalau banyak yang mau bisa bentrok gitu. Banyak banget gitu yang masuk Heeh. kayak perusahaan rokok mah udah sering lah. Terus minuman-minuman lah gitu, minuman. Apalagi passion mah udah masuk lah, passion buat anak band gitu. Banyak yang masuk, apalagi brand-brand clothing gitu, alhamdulillah pada support. Ya karena mereka juga butuh promo, karena lihat si MB Gigs, alhamdulillahnya gitu, wah ini produktif, rutin, dengan bintang tamunya ya nambah dikit, lokalnya juga gitu. Jadi orang-orang, wah ini di media sosial aja rame gitu kan. Jadi mereka otomatis pada nge-DM perusahaan-perusahaan dan emang dulu sih saya nyari sendiri. Kalau sekarang kan alhamdulillah karena proses mungkin ya. Iya. Proses apa namanya? Perjuangan lah intinya perjuangan. Intinya mau berjuang lah pasti bakal ada hasil gitu. Iya benar. Terus semangat lah konsisten terus orang-orang juga pasti nggak segan untuk mensupport kita. Mau support berapa, mau puluhan juta gitu kalau eventnya ada mah real gitu, nggak ucapan doang. Iya. Karena kan portofolio MBG itu udah banyak alhamdulillah. Sampai ya awal pandemi sampai sekarang kan udah gak nyangka saya juga gitu bakal Jit udah 30 event. Oh, berarti total udah sampai dari 2019 kan ya? 2000 ya pas pandemi. Ya pas sampai 2019 sampai 2021. sampai 2022 sampai 2022. Oh 2022 sih. Ah, 2022. Pohoi. Sampai 2022 berarti udah berapa Bi? 30 event. 30 event. 30 event. Respect. Nah, itu dari 30 event ada nomboknya nggak? Maksudnya ada yang Nombok namanya gigs ya, nombok mah adalah beberapa event dari mungkin dari 1 2 3 sampai 5 mungkin ya. Itu kan karena proses ya namanya kita buat promo dulu kan kita harus keluar uang dulu lah minimal buat betul. sewa alat, sewa tempat untuk mungkin ngejamu teman-teman lah. Ya kita harus keluar duit. Intinya masih awal-awal ya tiketing ya masih susah maksudnya. Kedua, ketiga mungkin agak lumayan tiketing. Nah, itu dari situ buat nombok, buat bayar alat. Minimal dari misalkan ya ini mah kita open aja. Nah, awal tuh ada ya patungan kolektif gitu kan itu buat apa sewa tempat lah intinya gigs kan buat patungan lah intinya begitu. Sponsor pun nggak ada dari mana gitu buat bayar alat sama tempatnya lumayan kan. Nah, dari situ sering berjalannya waktu alhamdulillah lah proses nih dari makanya pernah ngajuin sponsor sini nggak masuk katanya. Lah event apa ini sempet digituin kesini yang penting mah rutin dan yang dulu pernah nolak proposal saya gitu. Nah. Sekarang mah malah kebalik. Siap, Malik Letah eta ngaranna. Malik Letah. Ngomong-ngomong event nih, Bang, di Kota Bogor kan berarti udah berjalan 30 event ya sejauh ini. Menurut Bang Robi sendiri, event mana sih yang ini gak bisa gue lupain nih? Maksudnya berkesan gitu. Oh, yang paling Event berkesan yang selama 30 itu ya? Iya, dari 30 itu. Dari 30 itu palingan sih pas momen-momennya si MBPS tuh. Pas kalian launching single si NBA, My Beloved namanya. Nah, dari situ kan pertama Respect the Pet juga masuk dapat penghargaan. Jadi dari situ kan momennya silaturahmi. Nah, dari situ kan si MB juga keblas sama media sosialnya Respect the Pet nih. Jadi band yang agak ya udah kelas internasional lah, baru beres tour kemarin, terus dapat penghargaan, terus baru keluar single baru juga kan, jadi lagi panas-panasnya gitu kan di media sosial, manggung di Bogor. Jadi si band saya juga ke up. Iya. Masa-masa Repeng Depet pun ada yang sebagian suka ke si My Beloved Enemy juga. Itu kan Nilai Allah plus. ya Nah, itu iya. nilai itunya ya. yang Nilai penting- plus lah buat di jadi buat ya yang penting masih itu momen-momen berkesan sih pas itu MBPS itu. Jadi Wasted by the Application itu kan single si MBE. Nah, sekarang di launchingin. Padahal singlenya mau 2019, tapi baru di launchingin sebelum mungkin albumnya keluar. belum keluar. Jadi ya inisiatif untuk ya udah singlenya kita launchingin aja. Jadi bikin Bing Bangnya selama bikin gigs di Bogor mungkin pas pandemi. Wah, ini pas nih. Jadi tiap akhir tahun ya udah bikin. Nah, sampai sekarang juga kebikin. Ntar juga di akhir tahun mungkin ada bikin lagi MBPS. Jadi perlahan. Jadi sekarang gigs dulu, tapi ada Bing Bangnya. Mantap. Keren. Nah, kita sekarang bahas pribadi pribadi. Bahaya. Siapa sih Robi ini? Iya. Bi, belajar kayak IO gini emang udah basicnya apa emang dulu kuliahnya kayak gitu? Kagak. Nah. Kuliah mah enggak, kuliah mah jurusan hukum tapi tidak pakai aja. Kepake sih beberapa panggilan buat hak-hak cipta yang gitu doang sih. Ya kayak gitu. Kalau kuliah sih Kepake. enggak, maksudnya emang dari dulu emang hobi itu bermusik gitu kan. Jadi emang gimana caranya
set kenal sini ya intinya masih sering nongkrong sama teman-teman gitu. Oh, gitu. Jadi misalkan tongkrongan sini ada orang baru ya saling nyapa gitu kan. Kalau sekarang mah udah enak follow-followan media sosial terus untuk tukeran kontak WA. Dari situ kan jadi apa ya? Jadi manjang silaturahmi kan dari situ. Terus teh apa teh tadi poe? Saya juga lupa. Enggak, kalau maksudnya lu dari menjalani bisnis ya, bisnis ini lu lulusan lulusan apa Gak ada lulusan, saya intinya masih suka musik gitu kan. Jadi kesini-sini lihat orang-orang bikin acara, wah keren kayaknya. Dengan perjalannya waktu belajar ya. Jadi ngikutin orang-orang. Oh, oke. Sini-sini wah enak banget nih kalau misalkan kenal sama talent artis kan dulu sempet ngurusin talent artis nih. Sama manajernya gini, wah anjir enak banget gini. Set, makanya bikin. Jadi wah emang gue di sini kayaknya gue nguasainnya gitu. Nguasainnya udah terus diasah dari sampai sekarang ya. Dan terbukti. Iya. Tapi orang tua di rumah atau keluarga di rumah komplain nggak? Wah lu tuh lulusan hukum kenapa jadi ban benbon gini ban benbon? Lulusan hukum cuma atau dikuliahkan jadi nggak? Cuma. Ijazahnya belum diambil ijazahnya. Gimana? Orang rumah gimana? Orang tua mah ya intinya pertama komentator gara-gara ya anjir musik naon tuh jelas itu awal. Karena ngeband gitu kan. Balik malam gitu. Anjir bukakan kunci kan orang tua kasihan gitu kan. Terus di mana baik sekolah teh jangan bahasa Sunda aja kan. Balik teh puting ngeband wah gitu. Band naon sih jadi band tuh jelas gitu. Nggak sekolah nu bener jangan anjir. Oh siap. Nah dari situ kan orang tua terus jelas kita gimana inisiatif sendiri kan gimana caranya gitu membuktiin ke orang tua gini perlahan lah hasil dia buat ngasih ke orang tua mungkin jadi bukti lah sini set. Nah orang tua tuh coba masuk TV aja nah coba mama buktikan ya jangan mau masuk TV berarti ngasih keren ya. Kenapa ya orang dulu itu misalnya orang dulu kalau anaknya ngeband di TV ya. Pengennya batasnya ya. Batas goalsnya itu wah anjir anakku masuk TV berarti udah ngebandnya berhasil. Tapi kan gitu karena musik ekstrim kan jarang masuk TV. Karena kan sekarang udah ada wadah kayak radio show, terus apa desi musik kita. Mungkin ya proses karena orang tua kan nggak percaya ini manggung ini. Tapi kan percaya jadwal panggung ada, terus orang tua kan punya Facebook gitu kan. Lihat anaknya Facebook rame gitu kan. Wah anak saya gini. Oh agak lumayan tuh narik hati orang tua sini set. Ambillah pas masuk TV itu kan. Ajang pembuktian aja. Jadi walaupun itu mah keluarga nonton semua, tapi anjir Cina. Si A ngomong naon sih, nyeri suaranya aja. Sampai orang tua saya gitu, bapak gitu kan, itu ngomong naon sih itu jelas. Jadi misalkan tiap kumpul kalau gitu, anjing era aja deh. Ya terjelas mungkin orang tua dulu kan nggak mungkin ada yang nggak paham kan terlalu ke metal. Tapi tetap orang tua yang penting udah buktiin jadi tetap support gitu. Kan doa orang tua tuh makanya sampai saya bisa sekarang itu mungkin doa orang tua. Jadi yang penting udah buktiin gitu kan. Nah, ada yang unik dari sosok Robby ini, lo nggak akan ada yang tahu nih. Orang yang dekat dari Robby, unik. Robby tuh nggak makan nasi dan makan nasi. Ya, bingung kan? Tanya Robby, bener nggak Bi? Benar. Tuh, kenapa Bi? Gak bisa makan nasi. Robby tuh nggak makan nasi. Bisa makan nasi tuh kenapa tuh? Kelas berapa ya? Sebelum masuk SD kayaknya. Dulu mah emang sempat makan nasi itu sama sayur apa gitu. Saya ingat mah gitu. Dari situ tuh ngelihat apa ya, mungkin di belakang rumah kan dulu ya sering mentang layangan gitu. Banyak cikoco lah, comberan. Comberan. Mungkin pas lihat nasi itu ya, sampai dari situ kan pulang ke rumah jadi jijik mungkin ya. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Alhamdulillah sehat gitu. Hidup. Berarti kalau pengganti nasi itu apa berarti? Pengganti nasi bubur, tapi bubur masih masuk gua. Masih masuk. Kalau bubur yang nasi dalam kemasan tablet pokoknya kan baru hidup. Jadi kuaci misalkan bentuknya nasi itu enggak, dalamnya nasi anjing. Yang penting jangan bentuknya jangan nasi. Lontong masuk lontong. Oh, lontong. Yang penting mah jangan nasi. Jangan nasi. Oh. Itu mungkin trauma sama ade juga ke bawah. Jadi ade emang ngikutin saya gitu dulu. Jadi ke bawah-bawah baturan. Oh, bukan berarti baturan A aja. Bukan trauma sama rasa nasinya, sama bentuk. Sama bentuk. Oh, sama bentuk. Mungkin jadi jijik itu ya waktu kecil. Jadi ke bawah-bawah sampai dewasa. Dulu juga sempet nggak mau makan bubur anjir. Naon iya jadi.
nyoba set. Oh lumayan enak lah bubur mah diaduk gitu, pasukan aduk. Bah itu kan tadi aduk anjing cek teh hambar pisan. Kadang Gue beda. makan bumbu teh Nggak diaduk gue itu. utang gitu aja. Nah, anjir teh. Makanya ganti mie, pengen roti gitu. Kentang. Hidup lu ya. Tapi sehat, kuat gitu. Sehat, alhamdulillah. Itu mah mitos, gak makan nasi gitu. Anjing wadul lah, goblok. Wah, soalnya ya bule juga nggak makan nasi. Iya, benar. Bule misalnya kayak orang-orang di timur kan ya, Indonesia Timur, dia nggak makan nasi kayak makan papeda kayak Iya. gitu-gitu. Nggak makan Yang nasi. penting mah ada buat itu kan modern karbon yang gitu kali ya. Tapi hilir sagu mah enggak kan? Itu sagu eda, itu sagu. Sagu lu kumaha. Ada tuh di bapak yang gede-gede itu. Mending kena kecoa. Bi, dimakan dulu, Bi. Siap. Ini bapak ini. Ditampi. Santai aja kita ini mah. Sambil saya, Waduh. aduh bentar, bentar ya guys, sambil minum dulu. Saya bingung mau nanya apa ini. Bingung mau nanya apa. Ngomong-ngomong musik nih, Bang. Hmm. Dulu tuh Hmm. yang apa? Awalnya tuh ngedengerin musik apa sih, Bang? Kalau dulu mah orang tua nih terus. Oh, dari orang tua. Jadi orang tua tuh karaokean terus. Karaokean nyanyi-nyanyi dulu lah, lawas gitu Iya, kayak bukan itu Ardila, siapa ya? Banyak lah lagu-lagu lawas gitu. Lagu-lagu lawas. Saya tuh ngikutin, kadang ikut karaokean, tapi dengerin orang tua nyanyi gitu jadi kapal kebayang, tapi nggak tahu lirik gitu. Nah dari situ kan, wah ya, pengen jadi penyanyi gimana, set ngikutin set, anjing suara teh palas wae tak asup aja teh. Nah dari situ sekarang pindah ke metal kan nggak terlalu itu ya, walaupun masih berarti ke metal tuh 2008 terus ngebentuk band 2009 setahun dari situ set kanyit genahan gimana masih disedotnya masih bengek lah gitu. Iya kalau metal dulu kan masih Inhale. enggak apa aja teh proses sering waktu ya jalan itu. Nah dari situ sebenarnya pindah ke metal tuh ngindarin suara pales tetap ya pales gitu. Nah sekarang kan karena mungkin anjir udah enak ngatur napas gitu kan. Ya bisa pop aja deh. Ya udah nyobain pop. Nah sekarang saya udah nggak metal mau pop sekarang. Cari aman. Cari aman aja. Cari aman. Ternyata enakeun gitu ngepop aja, enakeun gitu cek orang teh. Jadi Sunda. Jadi cek saya teh gitu. Saya nyoba nyanyi gitu perlahan-perlahan nyoba di kafe gitu temen kan nyanyi nyoba 2 lagu aja lumayan aja lah 75% 75 lah nilainya aja. Oh lumayan masih makanya dari situ kan jadi diasah lagi. Oh anjir ternyata suara gue bagus gitu. Wah mendingan lah gitu uyuhan eta ge. Bari itu mah anjir nyanyi teh. Tak asup pales cek diri sendiri mah. Anjing keren tapi geunaheun coba tuh anjing goreng gitu. Salah aja ngomong. Anjir Enggak bernada, jadinya enggak bernada. Kadek-kadek set perlahan ya berlahan. Ya yang penting mah nggak jauh dari itu emang pengen pop dari dulu tuh pengen pop. Tapi karena mungkin suara pales ya jadi metal. Tapi kesini sering berjalannya waktu metal agak lumayan bisa. Pop lumayan nih lagi diasah semoga aja gitu. Jadi biar bisa nyanyi di tempat-tempat DJ lah, tempat akustik kafe kita lumayan itu buat tambahan. Tapi emang pengen sih. Berarti harus ngapalin itu, ngapalin lirik. Tapi emang pop enggak apa ya? Pop. Mendingan metal. Pop tuh, aduh, ada menurut gua susah pop tuh. Harus ngerti. Boleh nanya deh. Mau tanya. Enggak akan dengeran suaranya. Ayo deh. Nanya. Bang Robi nih. Ya, siap. Ke depan balik lagi ke MBE ya. Maksudnya Oh, MBE iya. ini kan ngadain event ya. Nah, dari Bang Robi sendiri ke depannya nih MBE bakal ngadain event, harapan Bang Robi nih pengen ngadain event seperti apa gitu. Maksudnya dengan artis-artis, mungkin artis-artis nasional, pengen ngundang artis internasional ke Bogor, pengen siapa gitu. Oh, oke. Ngerti ya pertanyaan. Paham. Ya intinya kayak gitu sih. Emang udah rencana? Ada rencana apa itu? Mungkin Pertanyaan segmen terakhir gue itu. Diduluanin. berarti penutupan nih? Belum. Ya, gitu udah mendekati penutupan pokoknya. Jadi emang ada sih rencana MBE PES itu emang rencana kan ada ya teman-teman dari Malaysia juga kemarin udah ngontek Malaysia, Singapura tuh buat Bang buat titik Bogornya boleh nih gini-gini. Oke. Nah, dari situ kan maksudnya open pembicaraan lah dari media sosial terus kalau di translate emang gitu ngomongnya. Ya udah boleh tahun 2023 tuh insya Allah
si MBE Gigs ini kalau nggak MBE PS-nya tuh bawa teman-teman dari Malaysia, Singapura, Australia, dan sama Jepang. Udah masuk itu sih ada rencana. Nah dari situ kan emang kita pengen bawa sekelas nasional ya. Jadi biar kalau nggak mah kan ada ntar event nomor Sonic. Nah dari situ mungkin kita ambil satu kalau nggak beberapa lah buat main di MBA Gigs. Jadi sekalian. Berarti Pengennya gitu. Jadi biar di Bogor juga ada loh sekelas nasional mungkin bawa band-band dari luar untuk main bing-bangnya di MBPS. Pengennya begitu. Jadi impian mah pengen mah ya kalau bisa mah sih nasional juga banyak gitu yang masuk kayak maksudnya band idola saya misalkan di Slipknot bisa apa kalau nggak bisa Slipknot lah. Amin. Taruhlah Amin. bisa lah kalau nggak main ke Bogor dulu sebelum Jakarta kan. Ya, itu bisa, mah yang betul. penting mah saya cita-cita yang penting kejar terus. Dari dulu juga sih pengen bangun di sini. Yang penting mimpi kita terus terlaksana lah gitu. Yang penting mah niat kitanya sih bagus. Insya Allah sih bakal gitu. Ini juga MBA juga gue nggak bakal gini gitu. Ya karena mimpi dulu pengen di musik tetap fokus. Ninggalin kerja lah sama mertua sama orang tua. Gila gawe atuh gawe. Emang gawe gue kan gila aja deh. Maksudnya udah ngelakin orang tua untuk kerja misalkan di kantor gini-gini. Tapi saya udah nyaman di sini maksudnya gitu. Nah dari situ nah udah pengen masih di Bogor ada sekelas nasional. Kayak di Kalimantan kan udah ada Rocking Borneo Akbar gitu kan. Bikin sekelas nasionalnya Bogor tuh pengen gitu. Ada ya kalau nggak bisa mampir siapa Lady Gaga ya siapa kan kita tahu ya. Yang penting mah jadi Bogor tuh jadi patokan buat band-band luar negeri mampir di Bogor kalau bisa mah. Jadi salah satu buat promoin kota Bogor juga gitu ya. Catat. Nah, Bi, kita udah mau segmen terakhir karena Bapak Robi juga harus terbang lagi terbang lagi. Nah, harapan udah nih. Terus untuk tips pokoknya buat teman-teman yang pengen bikin event, yang pengen bikin mungkin di teman-teman yang lagi di daerah. Maksudnya yang di daerah tuh yang di Bogor pojok, yang lagi dia pengen bikin acara, tuh caranya gimana sih, Bi? Intinya masih jangan lupa sharing lah buat maksudnya cari misalkan Jangan orang yang malu sering- buat bertanya gitu ya. Itu intinya masih ke situ. Nah, dari sharing itu kan mungkin ada orang-orang yang pasti bakal bantu gitu. Intinya mah jangan malu bertanya sesat di jalan gitu. Nah, benar. Intinya lebih ke situ sering ngobrol misalkan ada event ini minimal silaturahmi datang ke tempatnya dan langsung face to face ngobrol gitu. Biar open pembicaraan lah biar enak. Oh, misalkan ente yang bikin event ayo orang bantuan lah. Iya orang yang media partner lah taruh gitu. Biar disupport dan misalkan ente mau bikin acara kurang dibantu up gitu di media orang. Misalnya media kan agak lumayan sekarang. Biar di up mungkin bisa jalan. Nah, dari situ mungkin ya tekniknya mungkin satu ya modal dulu wajib lah misalkan apalagi misalkan yo baru gitu kan ya modal keluar pertama itu Pasti, oke pasti. harus itu gitu gimana caranya untuk nah dari situ kan misalkan event dia rame awal pertama mungkin sponsor juga datang pasti kan oh event ini rame dan sukses jadi emang gitu kalau si perusahaan lihat progres si event ini jalan terus ya pasti ditempel kalau nggak tanda tangan kontrak udah itu dari situ udah jadi penghasilan kalian gitu. Nah, itu. Nah, Jadi mau ya. bintang tamu siapapun kebayar sama perusahaan. Yang penting mah konsisten. Konsisten, teman-teman. Lu ada pertanyaan terakhir? Mau nonton lagi, mau Udah. nonton lagi. Oke, buat teman-teman, sahabat, sobat Metropolitan, gua banyakin. Pokoknya makasih banyak buat teman-teman yang udah standby dari menit awal sampai akhir. Terus jangan lupa like, subscribe, dan Komen dan bagikan. Di WA. nah, komen bagikan. Yes. Pokoknya support terus skena musik Bogor dan semuanya. Seluruhnya. Oke, Kang Robi, makasih. Thank you Mas Bay. Oke, Thank you dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.